Halo adik-adik, selamat siang, selamat hari Minggu, Shalom. Jumpa lagi bersama Kakak Heni dalam ibadah sekolah Minggu Subjenjang Indria 3 di hari ini. Ya adik-adik, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kejadian 3, ayatnya yang ke-8 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-24. Kejadian 3 ayatnya yang ke-8 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-24. Sebelum kita membaca firman Tuhan, Kak Heni harap adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, lalu mari kita berdoa. Bapa di sorga, firman yang hidup, di saat ini kami anak-anakmu akan membaca firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami baca mau menjadi pedoman dalam hari-hari hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap membaca. Amin. Kejadian 3 ayatnya yang ke-8 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-24 dengan perikop manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Yang menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang. Sebab itu, aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memberdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, sehingga kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu atas semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala, dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Demikianlah firman Tuhan di hari ini. Ya, adik-adik kekasih Kristus, Kakak Heni sudah selesai membaca firman Tuhan. Sekarang Kakak Heni mau bertanya kepada adik-adik semua, siapa yang tahu manusia pertama yang diciptakan Tuhan? Siapa yang tahu? Ya, betul sekali, Adam dan Hawa. Manusia pertama yang diciptakan Tuhan dialah Adam dan Hawa. Hawa adalah seorang perempuan dan Adam adalah seorang laki-laki. Adam dan Hawa diciptakan untuk tinggal dan menetap di Taman Eden. Mereka dua dipercayakan Tuhan untuk memelihara Taman Eden. Adik-adik, Taman Eden itu
Dia sangat indah. Di dalam Taman Eden terdapat semua binatang dan semua tumbuh-tumbuhan. Adam dan Hawa tinggal dan memelihara Taman Eden. Di dalam Taman Eden ada sebuah pohon, adik-adik. Pohon itu bernama pohon kehidupan. Pohon kehidupan atau yang biasa disebut juga pohon pengetahuan yang baik dan pohon pengetahuan yang jahat. Ya adik-adik, pohon itu bertumbuh di dalam Taman Eden sangat subur. Buah-buahnya sangat banyak. Tetapi adik-adik, Tuhan melarang Adam dan Hawa untuk memakan buah daripada pohon itu. Adam dan Hawa boleh makan buah yang ada di pohon itu, pohon pengetahuan baik dan jahat. Tuhan melarang Adam dan Hawa untuk memakan buah yang ada di pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau dua makan, maka dua akan berdosa, adik-adik. Pohon itu Tuhan larang. Tetapi adik-adik tahu kasih apa yang terjadi? Iblis datang. Iblis yang menyerupai ular. Iblis goda Hawa. Iblis bilang pada Hawa, ambil buah itu saja lalu makan, sing apa-apa, sing mati, sing apa-apa, nanti kamu sama dengan Tuhan. Iblis suruh Hawa ambil lalu suruh kasih pada Adam. Iblis suruh Hawa ambil buah itu lalu Hawa ambil, Hawa kasih pada Adam, lalu dua makan. Tuhan larang, tapi dua dengar apa yang Tuhan bilang. Dua makan buah yang ada di pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Adik-adik tahu kasih? Berarti dua apa? Dua berdosa. Dua melanggar apa yang Tuhan bilang. Waktu dua tergoda oleh iblis, dua makan, tiba-tiba dua menjadi telanjang. Dua telanjang, dua kaget. Dua lari bersembunyi. Dua tahu kata nanti Tuhan cari dua sendapa. Padahal apa? Tuhan datang, Tuhan cari dua, Tuhan bataria, Adam, Hawa, dua di mana? Dua ada sembunyi. Pas dua keluar, Tuhan suruh dua telanjang. Tuhan kaget, Tuhan paling marah. Adik-adik, bikin dosa kan Tuhan tetap marah tuh. Tuhan marah Adam dan Hawa karena melanggar apa yang Tuhan bilang. Tuhan ngadong dua, Tuhan marah, Tuhan kecewa. Kenapa sampai Adam dan Hawa dengar Tuhan pun perintah. Tapi adik-adik tahu kasih, dia dua bikin dosa, tapi Tuhan tetap memaafkan dua. Dua dimaafkan dan Tuhan bikin baju dari kulit hewan, dari kulit binatang yang ada di dalam Taman Eden untuk Adam dan Hawa pakai. Baju itu Adam dan Hawa pakai, tetapi adik-adik, biar dua sudah pemaaf dari Tuhan, tetap Tuhan usir dua dari Taman Eden. Akhirnya Tuhan usir Adam dan Hawa dari Taman Eden, dua diusir keluar dari Taman Eden, adik-adik. Karena dua berbuat dosa, jadi dua mesti menanggung apa yang dua bikin. Dua berbuat salah, Tuhan usir dua keluar dari Taman Eden. Ya, adik-adik kekasih Kristus, yang dari cerita tadi Adam dan Hawa, adik-adik sudah dengar, berarti adik-adik harus menjadi anak yang dengar-dengaran. Adik-adik harus menaati apa yang Tuhan perintahkan. Adik-adik boleh sama dengan Adam dan Hawa, tergoda oleh iblis, akhirnya berbuat dosa. Contohnya di rumah, mama suruh harus ikut. Mama minta tolong adik-adik, bukan asik bermain lalu bataria. Mama beta mau. Tuhan marah adik-adik, boleh sama sekali bikin seperti itu. Karena Tuhan mau anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Di sekolah, teman-teman punya barang, adik-adik boleh ambil lalu simpan. Kalau teman-teman tanya, adik-adik harus mengakui. Karena anak-anak Tuhan harus berani mengakui apa yang dong berbuat. Bikin salah harus berani mengakui. Karena besok-besok adik-adik punya sikap, adik-adik punya perilaku, akan bikin adik-adik jadi anak-anak yang bisa menggapai cita-cita, dan terutama adik-adik bisa menjadi berkat untuk sesama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Adik-adik kekasih Kristus, kita akan berdoa. Kakak ini minta adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, lalu mari kita berdoa.
Bapa di sorga, Bapa yang kekal kudus, terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan berkat penyertaan-Mu bagi kami semua, khususnya bagi anak-anak SMTPI Jemaat GPM Betel. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau berikan bagi kami, untuk penyertaan-Mu nafas kehidupan, terkhususnya bagi anak-anak SMTPI Tuhan. Masa-masa pertumbuhan mereka Engkau berkati, jauhkan dari susah sakit sampai pada mara bahaya. Berkati mereka agar mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, anak-anak yang dengar-dengaran, terutama mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati mereka di mana saja Tuhan mereka berada. Bapa di sorga, sekalipun dalam pandemi ini kami ada dalam sekolah minggu di rumah masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai kami. Kau selalu melindungi dan memberi berkat bagi kami semua. Berkati kami Tuhan, berkati para orang tua dengan tugas dan tanggung jawab pelayanan, pendampingan bagi anak kasih kami Tuhan. Biarkan mereka sebagai orang tua yang baik, orang tua yang bijaksana, orang tua yang bertanggung jawab. Berkati mereka semua dengan tugas dan tanggung jawab di tempat-tempat bekerja. Berkati mereka dalam rumah tangga masing-masing. Berikan berkat yang melimpah dalam kehidupan keluarga mereka Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa menyerahkan kami sebagai para pelayan anak, para pengasuh. Berkati kami dengan tugas dan tanggung jawab pelayanan bagi anak-anak kasih, anak-anak SMTPI Jemaat GPM BTL di sektor pelayanan kami masing-masing dari sektor 1 sampai sektor 19. Jaga pelihara kami dengan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Mampukan kami Tuhan agar kami dapat menjadi contoh bagi anak-anak kasih kami. Bapa di sorga, hamba berdoa menyerahkan keluarga kami masing-masing. Kau berkati keluarga kami dengan semua berkat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Bapa di sorga, Engkau berkati persembahan syukur yang telah kami berikan. Biarlah itu mau berguna bagi perluasan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, khususnya bagi kami anak-anak SMTP Jemaat GPM BTL sekarang. Tuhan, kami telah selesai dalam ibadah sekolah minggu, tapi pelayanan kami belum selesai. Kiranya kami selalu diberkati oleh-Mu. Berikan berkat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai anak-anak kasih SMTP Jemaat GPM BTL, para pengasuh, para orang tua, hari ini, besok, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.